hadirin hadirat bapak-bapak, apa ibu-ibu santrian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melanjutkan kajian kita yang di penghujung surat Al-A'raf yang sebentar lagi tentang surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Kemarin membincangkan tentang khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil urf, yakni al-ma'ruf. Jadikanlah seorang pemaaf dan perintahlah dengan perkara yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pemaaf ini suatu karakter yang melekat dalam tubuh manusia, namun gak setiap manusia punya jiwa pemaaf. Bahkan kadang malah lawannya, artinya lawannya pemaafnya kayak dendam. Ada yang dengan kekuatan omongannya langsung terlampiaskan, ada yang dengan menahan tapi dendam. Nah, pemaaf ini adalah karakter atau sifat, bahkan termasuk akhlak yang mulia. Maka sebenarnya kalau ingin jadi orang yang enak, itu ulama katakan ada dua perkara. yakni apa? Minta maaf atau memaafkan. Gampang kan? Ada masalah dua perkara. Apa? Minta maaf, memaafkan. Kalau kita memang punya salah, secepatnya minta maaf. Tapi kalau kita ini ada orang yang berbuat salah sama kita, memaafkan. Maka di antara sahabat yang diberitakan bahwasanya sahabatnya adalah ahli surga, itu siapa? Seorang sahabat yang punya jiwa pemaaf dan perintahkan kebaikan. Ini merupakan tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Di antara tanda kecintaan Allah pada hambanya ini, hamba ini suka perintah dengan yang ma'ruf dan mengerjakan perkara yang ma'ruf. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau dalam tafsirnya, al-jahilin ini adalah orang-orang kafir. Maka dalam Jalalain, fala tuqa minhum bisafahihim, jangan menerima mereka akan kebodohannya itu. Wa imma yanzaghannaka minas syaiton nazghun fasta'id billah. Ada kalanya istilahnya setan ini mau menyelewengkan kamu. Dalam tafsirnya, ay ayusrifuka amma amarta bi sarifu. Setan ini kadang membisiki dalam jiwa kita agar kita ini berbuat yang nyeleweng, yang enggak benar. Maka pesannya apa? Fasta'id billah, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasta'id istilahnya minta perlindungan. Kalau kita
Sebenarnya kita kenal perkara itu adalah perkara yang mungkar, atau perkara yang jahat, atau perkara yang nggak baik secara syariat. Namun kekuatan nggak ada sehingga melangkah kepada perkara yang mungkar atau yang keji. Namun ada yang membisikkan. Namanya mungkar itu kemungkaran. Maka gimana kalau ada yang membisikkan kepada kita akan perkara yang gak bagus, berarti setan lagi bekerja ini. Maka mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, kalau kita minta perlindungan kepada Allah, terus apa? Maka dalam Jalalainnya, jawab syarti wa jawabul amri mahdhufun ayyad fa'uhu anka. Maka Allah akan menolak setan itu dari kamu. Resepnya apa? Ketika terbisikkan ada keniatan jahat untuk mengerjakan, maka cepat-cepat berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah yang kita mintai perlindungannya itu zat yang maha mengetahui. Kita terbisikkan sesuatu terus ngomongnya apa? Iyalah, kerjakan, atau enggaklah. Oh, ini Allah mengetahui. Allah maha mengetahui dengan apa, mendengarkan akan apa yang kita katakan, mengetahui dengan apa yang dikerjakan kita. Innalladzina taqaw idza massahum taif. Dalam qiraah taif ada taifun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, maka dalam sawinya alladzina taqoni siapa? Alladzina tasafu bimtisadil awamir wajtinabin nawahi. Orang-orang yang bersifatan suka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa dia? Idza masal taif minas syaitan tadzakkaru. Ketika bisikan setan ini menimpanya atau mengenainya, maka tadzakkaru, selalu ingat. Apa yang diingat? Dalam tafsir Jalalainnya, iqamullah wa thawabahu. Kalau aku misalkan ya diajak suruh mencuri, terselingkuh, atau membunuh, berbuat kejahatan, intinya kita mau berbuat, langsung ingat bahwasanya dalam perbuatan ini nanti ada kena sanksi ini, nanti akan diiqab oleh Allah Ta'ala ini. Terus ingat lagi, kalau saya nggak mengerjakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah ini. Nah, maka ini resepnya. Ketika digoda yang seperti itu, maka kembali mengingat atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia meninggalkan ketaatan, kembali ingat akan masalah iqab Allah. Salat misalkan, salat ini adalah suatu perintah Allah, kok kita tinggalkan, maka cepat-cepat kembali. Astagfirullahaladzim, kena iqab nanti. Maka fa'idah, ketika seseorang tergoda terus dia berlindung kepada Allah, maka sebenarnya setan pun juga tahu mana yang hak, mana yang benar, akan dia kembali. Maka Masya Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi pedoman untuk kita bahwasanya bagaimana setiap diri kita manakala ada bisikan-bisikan yang enggak benar, kembali
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, ingat akan ganjarannya kalau kita taat pada Allah, dan ingat pula siksaannya kalau kita sempat melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir surat Al-A'raf 2 ayat 200 dan 21 barusan kita sama-sama dengarkan. Semoga Allah SWT beri pemahaman sama kita, beri kekuatan, ada niat untuk amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.